Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terang Kita Anda Bangun dari kelas TKBN 1A dengan nomor WP 2012011 yang akan menjelaskan materi yang sudah saya paparkan di PowerPoint ini dengan judul meningkatkan ketertarikan dalam belajar pengkhususan pada bidang agama. Kenapa kita perlu mempelajari atau meningkatkan ketertarikan dalam belajar pengkhususan pada bidang agama? Kewajiban dan kebutuhan. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini alasannya hanya meningkatkan ibadah kepada Tuhan. Jadi kita sebagai umat beragama harus belajar pada bidang agama khususnya supaya hidup kita menjadi lebih tentram, nyaman, serta tidak merasa kosong hati kita itu, dan kita jadi mampu untuk membedakan hal yang benar dan hal yang buruk. Sebagai contoh, misalnya ada dua orang yang saling bertemu. Satu orang memakai pakaian-pakaian yang menutupi bagian tubuhnya, dan satu lagi memakai pakaian-pakaian yang tidak menutupi bagian yang dilarang oleh agama. Jadi, kita tahu bahwa orang yang pertama dia mempelajari ilmu agama, sedangkan orang yang kedua kurang mempelajari ilmu agama. Karena yang pertama tahu bahwa menutupi bagian tubuh merupakan hal yang wajib, sedangkan yang kedua tidak. Oke. Dalam proses pembelajaran pasti ada yang namanya bosan. Jadi apa yang harus dilakukan atau apa trik-triknya agar kita tidak bosan dalam belajar pengkhususan pada bidang agama? Yang pertama yaitu niat. Kenapa niat yang pertama? Karena niat merupakan alasan kita untuk mengikuti atau mempelajari ilmu agama. Jadi pikirkan kembali apa yang menjadi alasan teman-teman untuk mengikuti atau mempelajari ilmu agama. Yang kedua, melakukannya secara bertahap. Maksudnya di sini teman-teman jangan terlalu gas sekali dalam belajar. Boleh misalnya kayak belajar ini bagi proporsinya. Porsi ini untuk hari ini besok, ini untuk lusa, dan seterusnya. Yang ketiga, bersama orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Ini membuktikan bahwa teman-teman gak sendiri, bahwa ada orang lain yang ingin menuntut ilmu agama tersebut. Yang keempat, melihat dan membaca cerita-cerita agama. Dengan melihat dan membaca cerita-cerita agama, kita akan semakin yakin, semakin mantap hati kita untuk mengikuti ilmu agama. Karena melihat cerita-ceritanya itu keren-keren lah kan, mantap gitu. Nah, jadi ini adalah trik-triknya. Lalu, apa manfaatnya untuk kita? Yang pertama, menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena setiap agama pasti mengajarkan umatnya atau pengikutnya untuk berbuat kebaikan. Mau itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya, pasti yang diajarkan adalah berbuat kebaikan. Jadi, dengan mempelajari ilmu agama, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Kita sekali bersalah atau melanggar hal yang dilarang oleh agama. Jadi, dengan mempelajari ilmu agama, kita dapat terhindar dari perbuatan dosa. Karena kita dapat membedakan hal yang benar dan hal yang buruk.
hal yang dilarang dan hal yang harus dilakukan. Yang ketiga, selalu ingat kepada Tuhan. Kita sering berpikir bahwa orang-orang yang suka melanggar hal yang dilarang oleh agama pasti tidak takut pada Tuhan. Padahal kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup di dunia ini. Jadi dengan mempelajari ilmu agama, kita selalu takut dengan Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan merupakan pencipta kita. Yang keempat, lebih bersyukur dalam kehidupan. Kita seringkali atau kita memang memiliki sifat yang namanya nggak puas. Mau udah punya ini, maunya itu. Udah punya itu, pengen hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, dengan adanya ilmu agama atau kita mempelajarinya, kita dapat lebih bersyukur dalam kehidupan. Dalam segi apapun, dalam segi materi, keadaan atau situasi, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, membuat manusia lebih ikhlas. Kenapa? Karena ketika kita sedang diuji oleh Tuhan, kita pasti berpikir seperti ini. Kenapa harus saya? Kenapa harus aku yang begini? Kenapa nggak orang lain? Aku nggak ikhlas, dan sebagainya. Memang ikhlas itu sulit. Namun di agama diajarkan bahwa kita harus ikhlas dalam situasi apapun. Jadi dengan mempelajari ilmu agama, kita dapat menjadi atau memiliki sifat ikhlas di dalam keadaan apapun, walau sedang gundah, masalah atau bencana yang sedang melanda, kita dapat ikhlas. Dan untuk yang terakhir, setiap orang harus memiliki sifat yang namanya ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang pantas menurut teman-teman, saya mohon maaf. Dan saya berharap agar teman-teman dapat mengambil hal-hal yang baik di PowerPoint saya, serta berusaha agar meningkatkan ketertarikan terhadap ilmu, pengkhususan pada bidang agama. Karena pada saat ini sebagian orang menganggap dunia terlalu luas, sehingga mereka melupakan atau mengabaikan yang namanya akhirat. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini insya Allah dapat menjadi sedikit ilmu bagi teman-teman. Baik, terima kasih. Semoga kita diberikan nikmat oleh Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.